Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan salam damai untuk kita semua. Perkenalkan saya Haji Lalu Fahmi Hussein, LCMA, penyuluh agama Islam ahli Madya pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang stop stunting pada anak balita. Oleh sebab itu, apakah stunting itu? Apakah sebab, akibat, dan cara mencegah stunting pada anak balita? Apakah itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir. Tetapi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Berdasarkan data yang dirilis tanggal 31 Desember tahun 2021, anak-anak stunting di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 22,71%. Data ini menunjukkan anak stunting di Kabupaten Lombok Barat tergolong tinggi, meskipun setiap tahun selalu mengalami penurunan sebab pemerintah daerah selalu bersinergi dengan para tokoh agama dan masyarakat dalam mengedukasi masyarakat akan bahaya stunting bagi anak balita. Lantas bagaimana Islam memandang stunting? Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang menjelaskan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan meninggalkan anak dalam keadaan lemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Menurut ayat ini, Islam tidak memperkenankan untuk meninggalkan generasi yang lemah dan tak berdaya, secara fisik maupun mental. Maka orang tua harus dan bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat anaknya hingga tumbuh sehat dan bebas dari stunting. Selanjutnya, penyebab terjadinya stunting pada anak itu adalah yang pertama, gizi buruk kronis. Anak harus diberi gizi baik di 1000 hari awal kehidupannya, dimulai dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari kehidupan pertama sejak bayi dilahirkan. Kemudian penyebab yang kedua adalah sanitasi buruk dan lingkungan yang kotor. Rendahnya akses sanitasi dan lingkungan yang bersih dan layak yang memicu ancaman penyakit yang bisa berujung pada stunting. Sebab yang ketiga adalah infeksi penyakit berulang. Penyakit infeksi berulang yang dialami anak sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. Kemudian sebab yang keempat adalah pola asuh anak yang buruk. Kondisi ibu yang terlalu muda atau jarak kehamilan yang terlalu dekat kadang menyebabkan pola asuh anak tidak maksimal. Kemudian penyebab stunting yang kelima adalah pernikahan di bawah umur. Salah satu penyebab stunting adalah pernikahan yang terlalu dini atau sering kita sebut sebagai pernikahan dini atau di bawah umur, sebab rentan terhadap risiko kesehatan selama kehamilan dan persalinan. Fisik dan mental mereka belum cukup untuk menjadi ibu. Pengetahuan mereka mengenai asupan gizi belum luas, sehingga risiko stunting jauh lebih besar.
Kemudian apa dampak dari stunting itu? Yang pertama adalah kurangnya tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan dan daya serap anak akan turun dan berimbas pada produktivitasnya saat beranjak dewasa. Kemudian dampak yang kedua bagi anak yang stunting itu adalah rentan terhadap penyakit, berisiko terkena penyakit degeneratif seperti jantung dan hipertensi. Kemudian dampak yang ketiga itu adalah menurunnya produktivitas. Jika anak tidak sehat, baik secara fisik maupun mental, maka tentu akan mengurangi produktivitasnya. Kemudian dampak stunting yang keempat itu adalah menghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah SDM yang berkualitas. Maka jika SDM-nya lemah dan tidak sehat, maka dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Yang sangat penting juga adalah cara mencegah stunting pada anak balita itu ada 3. Yang pertama, sanitasi harus bersih, air bersih, jamban sehat, dan cuci tangan. Kemudian cara mencegah stunting yang kedua adalah pola asuh yang baik dan sehat. Air susu ibu yang eksklusif, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak yang teratur dan berkesinambungan. Kemudian cara mencegah stunting yang ketiga itu adalah pola makan yang baik, asupan gizi yang baik seperti karbohidrat, protein, buah-buahan dan sayur-sayuran. Menghindari stunting memang memerlukan ketekunan dan usaha yang menyeluruh dari semua pihak. Ingat, tanggung jawab ini bukan hanya milik para ibu, melainkan milik seluruh anggota keluarga. Anak adalah titipan Tuhan yang harus disyukuri dan dirawat. Sampai jumpa kembali dengan saya pada lain waktu dan tema. Salam sehat dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.